Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita sekalian, seluruh masyarakat Kota Kendari yang saya cintai. Tim gugus tugas COVID-19 tingkat Kota Kendari, bersama saya hadir Pak Direktur Rumah Sakit, kemudian juru bicara Pak Dr. Al-Ghazali yang selalu saya lihat tidak pernah absen. Terima kasih Pak Al-Ghazali. Terus kemudian teman-teman tim Kominfo yang juga terus bekerja keras, tidak kenal lelah, dan terus mengupdate data-data dan informasi untuk seluruh masyarakat Kota Kendari. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa masih memberikan kita anugerah kenikmatan berupa sehat fisik, sehat mental, karena dalam situasi seperti ini sangat dibutuhkan keseimbangan antara kesehatan fisik dan juga kesehatan mental. Dengan begitu insya Allah kita bisa menghadapi situasi COVID-19 ini dengan pikiran yang jernih, dengan kebersamaan, dengan kekompakan. Mudah-mudahan semua ujian ini bisa kita hadapi dan kita bisa selesaikan dengan baik. Baik Bapak Ibu sekalian yang kami cintai masyarakat Kota Kendari, saya sore hari ini sengaja hadir kembali untuk kemudian memberikan penguatan atau kemudian memberikan penegasan kepada seluruh masyarakat Kota Kendari bahwa kami seluruh jajaran pemerintah Kota Kendari masih terus bekerja keras, masih terus mengupayakan yang terbaik agar seluruh masyarakat Kota Kendari terus mendapatkan perlindungan, terus mendapatkan pendampingan sehingga situasi COVID-19 ini bisa kita hadapi bersama-sama. Kami tahu betul bahwa sebagian masyarakat sudah berada pada titik jenuh, berada pada titik di mana situasi mungkin tidak nyaman, tetapi saya sampaikan bahwa memang situasi ini harus kita hadapi dengan penuh kesabaran, penuh keuletan, jangan pernah putus asa, jangan pernah patah semangat, karena insya Allah selalu ada harapan di setiap situasi seperti ini. Memang tidak mudah, tapi kalau kita hadapinya bersama-sama insya Allah. Oleh karena itu saya tidak henti-hentinya untuk menghimbau masyarakat, mari tetap berjaga diri kita, jangan sampai kita lalai, dan kemudian mudah-mudahan kita semua tetap bisa menjaga diri agar tidak tertular dari COVID-19 ini. Ya, tetap saja di rumah, jangan mudik, jaga kesehatan, jaga kebersihan diri. Saya kira itu. Sebelum saya menyampaikan hal yang lain, saya persilakan dulu Pak Dr. Al-Ghazali untuk menyampaikan kondisi terakhir data medis kita sebelum nanti kami menyampaikan beberapa kebijakan-kebijakan terkini yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Kendari. Kami persilakan Pak Dokter. Baik, terima kasih Bapak Wali. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Kendari, Bapak Haji Sukanan Kadir SEME, yang kami hormati Bapak Direktur Rumah Sakit Kota Kendari, Bapak Dr. Haji Sukirman, Sekretaris Dinas Kominfo, teman-teman di Media Center, yang kami hormati Bapak Ibu yang ada di rumah beserta netizen dan teman-teman wartawan, semoga juga selalu sehat walafiat. Sebagaimana biasanya, seperti yang dihimbaukan oleh Bapak Wali Kota tadi, kami tetap menyampaikan untuk tetap diikuti himbauan Bapak Wali Kota sehingga penularan COVID-19 ini bisa teratasi dan bisa memutus mata rantai penularan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
Kembali pada hari ini Kamis 14 Mei 2020 pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, langsung dari Media Center Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Kendari. Saya juru bicara Dr. Al-Ghazali melaporkan. Pertama, bahwa untuk OTG, jumlah OTG hari ini 264 orang. Selesai pemantauan sebanyak 179 orang. Dan yang masih dalam pemantauan sebanyak 85 orang. Untuk ODP sendiri, pada hari ini tidak ada penambahan ODP baru maupun selesai pemantauan, sehingga total ODP sampai hari ini tetap sebanyak 137 orang. Selesai pemantauan berjumlah 136 orang, dan yang masih dalam proses pemantauan sebanyak 1 orang. Untuk PDP, hari ini ada penambahan 2 orang, yakni pertama jenis kelamin berusia 36 tahun, Kecamatan Wawa, gejala medis, pneumonia, tidak ada riwayat keluar daerah dan kontak dengan kasus positif sebelumnya. Yang kedua, jenis kelamin perempuan berusia 43 tahun, Kecamatan Mandonga, gejala medis, pneumonia, tidak ada riwayat perjalanan keluar daerah dan kontak dengan kasus positif sebelumnya. Total PDP sebanyak 46 orang, yang telah selesai pengawasan sebanyak 37 orang, dan masih dalam proses PDP sebanyak 9 orang. Untuk kasus positif, hari ini tidak ada terkonfirmasi kasus baru positif, sehingga jumlah positif tetap sebanyak 48 orang. Sembuh 10 orang, yang masih dalam proses perawatan sebanyak 35 orang. Hari ini kasus positif yang dinyatakan meninggal bertambah 1 orang, yakni inisial M, jenis kelamin laki-laki berusia 57 tahun, Kecamatan Powatu, terkonfirmasi sejak tanggal 23 April dengan gejala medis, nyeri dada, nyeri tulang, bahu, batuk, disertai sesak dan riwayat penyakit sebelumnya, yakni tumor paru dan efusi pleura di mana didapatkan cairan dalam rongga paru. Demikian yang kami sampaikan dari Media Center Percepatan Penanganan COVID-19. Sebentar jika ada yang bertanya bisa kita langsung menjawab di media ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Al-Ghazali sebagai juru bicara kita yang sudah menyampaikan data medis terkini yang ada di data Media Center COVID-19 Kota Kendari. Perlu kami sampaikan, mungkin juga kemarin sudah disampaikan, tapi kami tegaskan kembali mengingat situasi dan jumlah pasien yang terus bertambah, apalagi kemarin kita tahu jumlah penambahannya cukup signifikan sebanyak 14 orang. Oleh karena itu saya sudah meminta kepada Rumah Sakit Kota Kendari untuk juga mengantisipasi dengan menambah jumlah kapasitas bed yang ada di Rumah Sakit Kota Kendari. Jadi saya menugaskan kepada Bapak Direktur Rumah Sakit dalam 1-2 hari ke depan, paling tidak paling lambat hari Senin, itu kapasitas rumah sakit dari kemarin 50 bed kita tingkatkan menjadi 100 bed. Jadi ini yang kita lakukan untuk mengantisipasi agar tentu kita berharap semuanya tidak tersisa sebagaimana di awal, tetapi kami selalu berupaya untuk lebih bagus mempersiapkan segala sesuatunya daripada kemudian nanti kita terdesak oleh situasi dan baru menyiapkan dan boleh jadi akan terlambat. Oleh karena itu kita mengambil langkah itu. Kemudian perlu juga saya sampaikan bahwa per hari ini rusun Bungku Toko sudah kita fungsikan. Kita hari ini menampung anak-anak kita yang baru tiba dari Pulau Jawa yang bersekolah di sana, dan tadi saya langsung menjemput mereka di bandara dan langsung kita tempatkan di rusun Bungku Toko untuk sebagai tempat transit sampai ada hasil pemeriksaan yang jelas
Tadi alhamdulillah sudah dilakukan pemeriksaan secara total keseluruhan 56 orang yang kita tampung di Rusun Bungku Toko. Ini kita langsung lakukan tes swab. Jadi bukan lagi tes rapid, tapi kita lakukan tes swab. Mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama, kami harapkan 1-2 hari atau paling lambat 3 hari ke depan hasil tesnya sudah keluar. Dan kita juga berdoa, saya mohon seluruh masyarakat Kota Kendari berdoa, semoga hasil tes anak-anak kita ini hasilnya negatif, sehingga mereka bisa kembali bersama orang tua masing-masing, dan kita tidak perlu lagi khawatir karena memang sudah dilakukan pemeriksaan secara clear, secara medis begitu. Jadi kami tidak meminta kerelaan hati orang tua mereka tadi di bandara agar tidak dulu kontak dengan putra-putri mereka. Saya tahu ini berat, tidak mudah, karena kita semua tentu sebagai orang tua sangat ingin bersama anak-anak kita, tapi karena prosedur COVID yang harus kita lalui, alhamdulillah semua orang tua bisa memahami. Dan tadi tidak ada kontak dengan orang tua, langsung kami bawa dari bandara, langsung naik bus khusus yang disiapkan oleh pemerintah kota, dan langsung kita tempatkan di Rusun Bungku Toko. Dan mudah-mudahan tidak lama, dalam waktu 3 hari sudah keluar hasil tesnya. Dan semua ini sebagai bentuk antisipasi pemerintah kota untuk melindungi seluruh masyarakat Kota Kendari. Dan tidak ada pungutan biaya sama sekali, kita akan tanggung semua, baik kebutuhan makannya dan segala kebutuhan yang menyebabkan mereka bisa nyaman berada di Rusun Bungku Toko. Ini beberapa gambar yang bisa disaksikan bagaimana situasi mereka pada saat tiba di Rusun Bungku Toko. Dan ini insya Allah aman karena masing-masing menempati 1 kamar per orang. Tidak ada kontaminasi satu dengan, jadi 1 kamar 1 orang, tempatnya juga cukup nyaman. Bahkan pemandangannya cukup menghibur, insya Allah. Kalau menyaksikan pemandangan di wilayah ini, saya sendiri kemarin melihat langsung, bagi kita yang sedikit ada tekanan psikologis ini bisa menghibur, karena pemandangannya laut, melihat lalu lintas kapal dan sebagainya, itu sangat-sangat membuat pikiran jadi lebih tenang. Jadi mudah-mudahan penempatan lokasi ini bisa menjadi solusi buat masyarakat Kota Kendari. Saya meninjau langsung fasilitasnya, air lancar, listriknya juga baik. Cuma memang untuk fasilitas wifi sedang kami upayakan hari ini, mudah-mudahan bisa rampung cepat sehingga bisa ini pemandangannya sangat cantik dan bisa dan tempatnya juga nyaman untuk dijadikan sebagai tempat beristirahat sementara bagi anak-anak kita atau warga Kota Kendari yang nantinya memang membutuhkan tempat isolasi mandiri. Tapi ini sementara ini bukan isolasi, tapi untuk transit sementara, kita menunggu hasil tesnya. Mudah-mudahan nanti kalau hasil tesnya sudah keluar dan negatif, kita bisa pulangkan. Tapi kalaupun kondisi yang tentu kita tidak harapkan terjadi, tapi kalau ada di antara mereka nanti ini yang positif, kami sudah bersepakat juga tadi dengan orang tua, mereka masing-masing mereka bersedia untuk dilakukan isolasi mandiri terpusat di Rusun Bungku Toko ini selama 14 hari di sana. Jadi fasilitasnya cukup memadai dan kami sudah lengkapi semua. Jadi seperti itu informasi yang bisa kami sampaikan sementara. Mudah-mudahan informasi ini bisa memberikan kepercayaan diri bagi seluruh masyarakat Kota Kendari bahwa kami tidak tinggal diam, kami terus melakukan upaya-upaya terbaik agar masyarakat Kota Kendari bisa terlindungi dan tidak terjangkiti oleh virus COVID-19 ini. Saya kira itu, Pak Dokter, ada yang mau ditambahkan? Silakan teman-teman media, teman-teman wartawan, kalau ada yang ingin dikonfirmasi, dipertanyakan atau mungkin ingin diperjelas, kami persilakan. Siapa? Sudah lama tidak ketemu kita nih. Silakan, siapa nih? Ningsi, silakan. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, terkait hari ini kan ada kedatangan puluhan santri dari Gontor Magetan. Nah, mereka kan melakukan hasil pemeriksaan swab
Nah, Pak, kalau boleh tahu berapa kamar yang disediakan di Rusunawa dan fasilitas apa yang dilengkapi untuk menunjang mereka, dan kemudian Pak, apabila hasil swabnya negatif, apakah para santri itu langsung boleh diizinkan pulang? Dan yang kedua Pak, terkait kan kemarin ada pembagian sembako ya 32.000 paket. Nah, apakah akan ada penambahan dari pemerintah Kota Kendari bagi mereka yang belum mendapatkan bantuan sembako untuk kategori yang kurang mampu? Dan yang ketiga Pak, terkait ada petugas yang mengeluhkan bahwa kejelasan honor mereka itu, mempertanyakan kejelasan honor mereka itu hanya terima 85.000 per hari, sementara yang mereka dengar 200.000 Pak. Pegawai mana nih? Yang Honor di mana? petugas perbatasan Pak, petugas perbatasan yang jaga. Oh iya, baik. Ya, terima kasih Mbak Ningsi. Beberapa pertanyaannya tadi terkait dengan fasilitas yang kita siapkan, itu kapasitas Rusun Bungku Toko itu 114 kamar. Jadi kapasitasnya 114 kamar, tapi untuk sementara yang baru ready itu 3 lantai, karena totalnya itu 5 lantai, baru siap itu 3 lantai dengan jumlah kamar 72. Jadi semuanya terpakai sekarang, ada 56 dari santri anak-anak kita itu, ditambah dengan pendampingnya dan petugas kesehatan yang ada di sana. Jadi terpisah semua kamarnya, terpisah lantainya, karena juga anak santri kita ini ada yang laki-laki, ada yang perempuan, semuanya terpisah, masing-masing 1 kamar 1 orang. Kemudian fasilitasnya lengkap, ada listrik, airnya juga lengkap. Kemudian sehari ini kita sementara mengusahakan agar terpasang wifi, sehingga mereka juga bisa paling tidak dalam proses istirahat dan kemudian menanti hasil tes ini itu bisa terhibur dengan akses internet. Ini sedang kita upayakan. Juga di sana kita menyediakan pengeras suara yang berfungsi untuk mungkin di waktu-waktu tertentu memberikan penguatan secara psikologis. Nanti kita ada guru pendamping yang ikut memberikan pencerahan, memberikan nasihat-nasihat, baik itu nasihat-nasihat kehidupan, nasihat-nasihat agama, karena mereka ini kan santri gitu, sehingga nanti secara psikologis mereka itu bisa dikuatkan begitu untuk menghadapi situasi ini, karena memang tidak mudah. Tapi saya lihat kok mereka rata-rata tadi tegar gitu, dari wajahnya, dari situasi, walaupun memang letih karena baru melalui perjalanan yang cukup panjang, sekian jam begitu, tapi saya lihat cukup tegar tadi mereka. Terus kemudian terkait nanti honorer, nanti saya cek dulu karena ini sangat teknis, nanti saya cek di dinasnya, dinas terkait. Tapi yang jelas sesungguhnya tidak ada pemotongan honor, tidak ada juga semuanya kita bayar full, semuanya kita berikan hak sesuai dengan hak-haknya. Nanti kita cek ya, kalau memang ada silakan sampaikan datanya ke saya secara tertulis, maksud saya nama dan ininya, supaya bisa kita cross check apa benar, karena juga kita ingin pastikan tenaga-tenaga honorer kita ini tetap bertugas, tetap tidak mudik, karena kalau sampai ada yang ketahuan pasti akan kita tindak sesuai dengan ketentuan yang sudah kita tetapkan. Jadi seperti itu ya. Silakan, ada lagi mungkin yang lain. Tadi siapa tadi? Ada kayaknya. Tentang? Oh iya, kalau negatif tidak ada lagi alasan untuk kemudian kita ini. Silakan mereka balik ke orang tua masing-masing. Apakah nanti dijemput oleh orang tuanya atau kami antar ke alamat masing-masing. Itu sudah jadi tugas kami. Kalau tetapi ya, ini kami sudah jelaskan juga berulang-ulang kepada orang tua tadi, bahwa kalau sampai ada kasus satu, ini terpaksa seluruhnya kita tahan dulu selama 14 hari, yang positif kita bawa ke rumah sakit untuk dirawat, sisanya itu tetap di sana, kita isolasi mandiri selama 14 hari. Itu sudah protapnya gitu. Clear ya?
Ada tadi siapa? Labrita kayaknya tadi. Ini apa? Benar ya? Ya, silakan. Siapa? Didul, silakan. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertama terkait dengan kemarin kan diumumkan beberapa pasien itu tidak memiliki riwayat, beberapa pasien positif itu tidak memiliki riwayat perjalanan keluar daerah. Nah, apakah ini menandakan bahwa sudah terjadi penyebaran COVID-19 ini di antara warga Sultra? Maksudnya bukan dari kontak dengan keluarga dekat, tapi misalnya karena ke pasar atau ke tempat-tempat umum, seperti itu. Kemudian yang kedua, kan ini sudah dibuka kembali pelabuhan, kemudian bandara. Ini terkait dengan antisipasi mudik. Seperti apa langkah-langkah pemerintah Kota Kendari mengantisipasi hal ini terkait dengan penyebaran COVID ini, Pak? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan pertama dijawab seperti ini. Dokter berdua ini yang jawab ini. Baik, ya. Jadi sebagaimana kita tahu bahwa awal mulanya itu di mana seorang wanita berinisial V, kemudian dia ke luar negeri melakukan umroh. Nah, setelah itu dia memberikan atau menularkan penyakit kepada kerabat keluarga yang terdekat. Nah, setelah itu kemudian masuk ke dalam. Nah, yang sekarang terjadi adalah transmisi lokal, di mana bukan lagi yang dikhawatirkan orang yang dari luar masuk ke dalam Kota Kendari atau daerah mana yang masuk ke Kota Kendari, tetapi yang dikhawatirkan yang mana di dalam beberapa di antara keluarga tadi yang sudah terkonfirmasi positif itu sudah menularkan kepada keluarga atau kerabat yang lain. Sehingga untuk memutus mata rantai itu, maka kami kembali menyampaikan kepada warga Kota Kendari yang kita banggakan, kita cintai, untuk benar-benar mengindahkan dan melakukan apa yang dihimbaukan oleh Bapak Wali Kota. Karena dengan demikian maka penularan bisa dihentikan. Karena kita tahu sekarang bahwa yang namanya transmisi lokal, satu di antara, sebagaimana yang kami sudah berulang-ulang kali sampaikan, satu di antara yang kena itu maka bisa saja 100 orang yang sudah terkontak, namun belum ditahu apakah positif atau negatif. Jadi sekali lagi, untuk menghentikan itu maka harus melakukan apa yang disampaikan oleh Bapak Wali Kota. Makasih. Silakan Pak Dokter, tambah. Baik, terima kasih. Jadi pertanyaannya tadi bahwa apakah sudah terjadi perpindahan dari satu warga dengan warga lain se-Sulawesi Tenggara. Dari 14 kemarin, setelah dilakukan surveillance atau tracking juga, dikunjungi semuanya, ternyata ada beberapa, kalau tidak salah ada 2 orang tidak ditahu lagi dari mana dia kontak sehingga dia dinyatakan positif. Jadi sudah istilahnya kalau diklasterkan udah agak kacau, ya, klasternya dari mana, dia nggak tahu juga dari mana dia dapat, ya. Dia pernah kontak sama siapa dia juga tidak tahu, karena menurut dia saya tidak pernah kontak dengan positif. Ya, setelah di tracking oleh Dinas Kesehatan Kota, dia tidak tahu juga dari mana dia dapat sehingga dia terkonfirmasi positif. Artinya apa? Sudah seperti yang sampaikan tadi, sudah terjadi transmisi lokal antara satu warga dengan warga lain saling menularkan, bukan lagi dari luar. Demikian. Ya. Jadi memang ini kan data pasien secara personal itu kan tidak dipublis ya, sehingga boleh jadi mungkin yang bersangkutan sudah ketemu atau sudah pernah kontak dengan pasien yang dinyatakan positif, tapi dia tidak tahu bahwa itu pasien positif, kan gitu. Makanya kemarin kita mengumumkan itu alamat, kita mengumumkan bahkan termasuk jalan mana pasien positif itu berdomisili, sehingga kita berharap dengan pengumuman itu masyarakat lebih berhati-hati, walaupun bukan berarti bahwa jalan yang tidak disebutkan atau lokasi yang tidak disebutkan itu berarti aman. Ini yang kami ingin sampaikan kepada seluruh masyarakat, tetapi tentu lokasi yang disebutkan itu minimal membantu atau memberikan warning kepada seluruh masyarakat bahwa saat ini tidak boleh lagi kita lengah, tidak boleh lagi kita memandang remeh, bahwa
memang betul ada zona-zona kecamatan yang mungkin masih kuning, ada yang merah, tapi saya ingin tegaskan pada kesempatan ini bahwa sesungguhnya secara substansi seluruh wilayah Kota Kendari ini sudah merah. Seluruh wilayah Kota Kendari sudah merah, tidak ada lagi wilayah yang bebas, tidak ada lagi wilayah, apalagi wilayah Kota Kendari ini tidak terlalu luas, bisa dijangkau dalam waktu yang singkat. Kita kalau mau dari ujung Baruga kemudian ke Purwirano itu cuma butuh waktu 1 jam, ya mungkin tidak cukup bahkan. Dari ujung Puwatu kita kemudian ke Tondonggeu itu juga jaraknya tidak terlalu jauh, sehingga tidak ada lagi wilayah yang kita nyatakan bebas atau kemudian harus tenang dan tidak perlu ini, tidak. Seluruh wilayah Kota Kendari saya nyatakan pada saat ini, mohon maaf mungkin ini tidak nyaman, mungkin kita semua sulit menerimanya, tapi itulah kenyataan bahwa sekarang kita seluruhnya zona merah. Dengan begitu saya berharap seluruh warga Kota Kendari menjadi lebih waspada, meningkatkan kehati-hatian, meningkatkan kewaspadaannya sehingga tidak perlu keluar rumah kalau sama sekali tidak ada yang penting. Itu saya kira. Kemudian tadi terkait pertanyaan kedua, apa upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah atau apa yang akan dilakukan oleh pemerintah terkait dengan kembali dibukanya jalur transportasi. Jadi tadi saya langsung ketemu dengan Komandan Lanut Halu Oleo untuk berkoordinasi. Insya Allah ini koordinasi kami sudah jalan, kita juga membentuk posko bersama di bandara. Seperti tadi kita sudah contohkan, kalau ada nanti sekelompok orang yang datang masuk ke Kota Kendari sudah mendapat informasi yang potensial seperti tadi, itu segera kita lakukan tindakan, kita menjemput dan kita masukkan ke tempat transit di Rusun Bungku Toko. Dan kalau kemudian nanti misalnya terdeteksi ternyata benar hasil pemeriksaan swab, jadi tidak lagi rapid ya, insya Allah, karena kita sudah provinsi sudah diberikan izin oleh pemerintah pusat untuk melakukan tes swab, maka kita langsung lakukan tes swab sehingga kita bisa memiliki keyakinan apakah yang bersangkutan kita bisa izinkan untuk bertemu keluarganya ataukah harus melalui proses prosedur COVID. Jadi nanti misalnya kalau ada yang positif itu kita karantina dulu selama 14 hari dan setelah itu kita tes kembali, begitu prosedurnya. Nanti setelah terkonfirmasi positif 2 kali, negatif 2 kali, baru bisa kita nyatakan untuk kemudian bebas dan kembali ketemu dengan keluarga. Itu yang kita ingin sampaikan pada kesempatan ini. Jadi termasuk di pelabuhan apa semua nanti akan kita lakukan tracking, kita awasi, kita data. Mudah-mudahan upaya kita ini bisa memberikan sedikit keyakinan kepada seluruh masyarakat kita bahwa kita tidak tinggal diam. Hanya saja yang ingin saya sampaikan bahwa tidak bisa kami pemerintah bekerja sendirian. Harus disertai dukungan oleh seluruh masyarakat. Mari sama-sama kita bahu-membahu hadapi situasi ini, karena kalau pemerintah saja saya yakin ini tidak akan berhasil. Tapi kalau seluruh masyarakat dengan kesadaran yang sama, dengan semangat yang sama, komitmen yang sama, kita hadapi COVID-19 ini dengan kebersamaan, dengan kekompakan, insya Allah saya yakin bisa. Tapi ya kembali lagi kepada seluruh masyarakat, mari saya himbau bagi, termasuk tadi saya mau sampaikan, kami baru saja selesai rapat koordinasi dengan Forkopimda Kota Kendari, kemudian juga dihadiri oleh MUI, Kepala Kementerian Agama Kota Kendari, perwakilan dari Ormas Islam, Muhammadiyah dan NU. Itu kita sudah memutuskan bahwa tidak ada pelaksanaan sholat id di lapangan dan masjid di Kota Kendari. Jadi kita mengizinkan untuk silakan melakukan sholat id di rumah masing-masing. Tadi sudah terbit fatwa nomor 20 dari MUI Pusat terkait dengan tata cara pelaksanaan sholat id di tengah pandemi COVID-19. Jadi dalam fatwa itu dijelaskan bahwa umat muslim silakan melaksanakan sholat id, bisa dilaksanakan sendiri tanpa khutbah, atau kalau dengan khutbah minimal 4 orang.
Jadi kalau dalam rumah sudah ada 4 orang atau lebih, itu boleh melaksanakan sholat id sendiri, dan salah satu atau mungkin kepala keluarga melaksanakan khutbah singkat id. Nanti juga kami akan berikan panduan dan contoh khutbah singkatnya supaya terpenuhi, ya, terpenuhi syarat untuk pelaksanaan sholat id itu. Mungkin ini memang tidak lazim dilakukan oleh kita semua. Saya tahu ini mungkin tidak memenuhi ekspektasi kita, keinginan kita untuk beramai-ramai, tetapi justru ini kita lakukan dalam rangka menghindari terjadinya penularan. Saya berharap ini bisa dipahami oleh seluruh masyarakat. Seluruh elemen sudah berupaya maksimal memberikan yang terbaik. Mudah-mudahan ini bisa ditempuh secara bersama-sama. Saya kira itu. Saya kira cukup ya. Kalau sudah tidak ada lagi, terima kasih dari teman-teman media. Ini kita sudah menjelang waktu berbuka puasa. Ada? Siapa? Hasrul ya? Sambil naik motor. Parkir dulu. Pak, Nisrina Pak. Ya, Hasrul dulu, Nisrina. Ya. Nisrina saya takut pertanyaannya. Hasrul dulu. Silakan. Ya, terima kasih banyak Pak Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjelang berbuka puasa Pak Wali. Ya. Pak, mungkin pertama terkait pembagian bansos kemarin Pak. Oke. Kemarin Pak kami juga ikut turun memantau di lapangan. Ini Pak ada beberapa keluhan masyarakat yang belum sama sekali Pak yang mendapatkan bantuan di tengah wabah COVID ini Pak. Ya. Ke depannya Pak bagaimana kelanjutannya Pak? Oke. Ya, baik Mas Hasrul ya. Terima kasih masukannya. Memang jadi data kita semula yang 21.000 yang sudah didata di tahap pertama, itu sekarang terjadi penambahan total 11.000 tambahan baru yang sekarang sedang diverifikasi. Mudah-mudahan yang Mas Hasrul maksud tadi, masyarakat yang belum kebagian itu sudah terdata di yang 11.000 ya. Dan memang ini sedang kita verifikasi, mudah-mudahan sebelum lebaran semua yang 11.000 ini juga sudah dapat ya. Tetapi kalau masih ada masyarakat yang belum juga dapat, ini kan masih ada bantuan dari provinsi, masih ada juga bantuan sembako dari pusat. Nanti kita akan masukkan di sana. Jadi tidak usah khawatir, bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan, memenuhi kriteria, daftarkan saja. Nanti didaftar di kelurahan, di RT RW, kita akan masukkan. Kalau belum masuk di 32.000 yang didata oleh pemerintah, ya baik yang 21 tahap pertama maupun tambahan yang 11.000, akan kita masukkan nanti bantuan yang sudah disiapkan oleh provinsi. Ya, ini kan sudah ada juga. Bahkan nilainya lebih besar kalau yang dibantu oleh provinsi ketimbang yang dibuat oleh pemerintah kota. Begitu juga dari pemerintah pusat. Ada juga dari pemerintah pusat perluasan bantuan pangan, ya. Itu juga kurang lebih ada 8.000. Insya Allah bisa, mudah-mudahan tercover semua di sana. Jadi tidak usah khawatir kalau ada masyarakat yang belum, ya mohon bersabar sebentar, mudah-mudahan nanti bisa tercover dalam berbagai jenis bantuan yang akan turun nanti dari pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota Kendari. Saya kira itu ya. Nisrina, silakan terakhir. Iya Pak, terakhir dan singkat Pak. Ya, Pak singkat terkait saja. Jangan dengan kasih takut-takut gitu pertanyaannya. Insya Allah dapat. Terkait dengan Ya, PSBB silakan. Pak. Pak, kenapa itu sih kan pemerintah tidak berinisiatif Pak, seperti yang dilakukan oleh salah satu wali kota Semarang kalau tidak salah Pak, ada pembatasan kegiatan sosial. Jadi masyarakat diatur jadwalnya untuk beraktivitas di luar. Nah, terus kemudian masalah sanksi Pak, kenapa kayak tidak kasih sanksi sosial? Misalkan salah satu di daerah Sidoarjo Pak, yang melanggar itu Pak, mereka dijadikan sebagai relawan pengantar jenazah COVID Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Jadi terima kasih. Saya sudah bilang kalau Nisrin yang tanya ini pasti begini pertanyaannya. Ya, jadi terkait dengan PSBB, sebentar malam saya sudah meminta jadwal dengan Pak Gubernur untuk melaporkan kondisi terakhir di Kota Kendari. Mudah-mudahan ada arahan dari beliau terkait dengan bagaimana kita mengambil langkah dalam situasi seperti saat ini. Terkait dengan sanksi-sanksi sosial seperti tadi, ya masing-masing daerah, tapi kami masih mempertimbangkan banyak hal untuk di Kota Kendari. Tentu mungkin ada sesuatu yang cocok di satu daerah, tetapi belum tentu cocok di daerah kita. Tadi kalau disebutkan jadi
kita sanksi untuk mengantar jenazah, ya kan kita berharap tidak ada jenazah, iya kan? Ya, kita berharap tidak ada penambahan korban, apalagi korban nyawa. Tentu kita tidak harapkan itu, sehingga ya mungkin kalau sekedar sekedar membuat shock terapi bagi masyarakat. Saya kira masyarakat Kendari ini masyarakat yang sebenarnya patuh dengan pemerintah. Hanya saja saya maklumi bahwa karena situasi tekanan ekonomi, kondisi keluarga yang mungkin sudah tidak ada sumber pendapatan, tidak ada lagi penghasilan, sehingga terpaksa harus keluar rumah untuk mencari nafkah, dan ini yang sedang kita atur. Kalau tadi memang mudah untuk berteori, misalnya membuat jadwal masyarakat, bagaimana mengatur jumlah 380.000 warga masyarakat kita mau jadwal. Saya juga mau belajar itu kalau Nisrina punya ilmunya, gimana menjadwal masyarakat 380.000, kita buat jadwal siapa yang keluar, siapa yang di rumah. Ini masih kita carikan, insya Allah kita akan upayakan yang terbaik. Paling tidak masyarakat tahu bahwa pemerintahnya tidak tinggal diam, tidak berdiam diri, kami terus berupaya yang terbaik. Makanya saran-saran yang konstruktif, saran-saran yang solutif, kami terbuka, silakan. Kami terus berdialog dengan banyak pihak, banyak sekali ide-ide menarik, ide-ide yang baik yang kami dapatkan, dan kami teruskan dalam bentuk kebijakan. Dan kami tidak tertutup kepada siapapun yang punya gagasan ide, tetapi ada juga beberapa di antaranya yang terpaksa kami tidak lanjutkan karena memang pertama mungkin beresiko, yang kedua mungkin tidak sesuai dengan kondisi kita di Kota Kendari. Saya kira itu ya. Terima kasih. Mohon doanya terus dari teman-teman media juga, jaga kesehatan ya. Kalau mencari berita juga tetap memperhatikan physical distancing, karena saya melihat kadang-kadang juga teman-teman karena semangat numpuk-numpuk ya, tidak peduli lagi dengan ini kondisinya. Tetap saya minta teman-teman media juga jaga kesehatan. Saya kira itu. Terima kasih teman-teman sekalian, Bapak Ibu semua, seluruh warga masyarakat Kota Kendari. Selamat berbuka puasa. Semoga puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita adalah bangsa yang besar, tak mudah ditundukkan. Bersama-sama kita akan berjuang dalam lindungan yang kuasa. Sejarah pun telah membuktikan